warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, saya absen dulu untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Dari Taufik. Ada Pak, ada. Taufik. Nah, yang Ari. Masuk Pak. Ari. Masuk. Mbak Tri. Ada Pak, hadir. Mbak Tri, kemudian Mbak Sukasti. Sakit pada ini ya? Hadir Pak. Hadir. Mbak Juwita. Mati listrik Pak. Kita baru ya, belakang ya. Pak. Oke ya. Oke. Yang lain sudah semua ya dalam keadaan sehat hari ini ya. Maaf Bapak lagi 10 jadi yang agak ya kurang jelas. Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi ini, mari kita awali dengan berdoa dulu. Mau memimpin siapa? Tunjuk jari atau langsung saya tunjuk Mas Taufik? Semoga bisa memimpin berdoa. Iya Pak, siap. Mari kita awali dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi wa Baik, terima kasih ya Mas Taufik. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan pelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk sebelumnya mengingatkan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa? Mas Ari? Iman kepada Allah Pak. Ya, iman kepada Allah. Minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang itu ya. Jadi, kemudian hari ini nanti ke bab 3 tentang iman kepada hari akhir. Di standar kompetensinya meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Kemudian kompetensi dasar menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Ya, kemudian menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, lanjut untuk berikutnya kita baca dulu Quran surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Mu'minun sama surat Al-Zalzalah. Yang pertama untuk memimpin Mbak Tri, coba memimpin teman-temannya untuk membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 4. Mbak Tri. Halo Mbak Tri. Halo Mbak Tri, dengar nggak ya? Ya Pak, tapi saya Iqra masih jilid 6 belum lulus ya Pak ya. Mohon bimbingannya ya Pak. Coba ya pelan-pelan nanti kita bimbing bareng-bareng coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Tri. Bagus. Tingkatan lagi. Kemudian ayat yang minun, Mbak Sula, tolong bisa baca. Mbak Sula, enggak? Atau Mas Ari coba dibaca. Itu Mas Ari. surat apa Bapak? Aun. Ayat Ayat 19 19 itu ya. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ahaduhumul maut qala irji'ni la'alli a'malu salihan. Apa ini? Man taraktu la innaha kalimatun huwa fa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Oke, terima kasih Mas Ari sudah membacakan surat Al-Mu'minun. Kemudian yang terakhir, surat Al-Jaljalah. Mas Taufik bisa membacakan. Baik, Ya, Pak. yang lain mendengarkan, menyimak ya. Sama nggak ngaji, Pak. Ya, coba. Masa sudah kelas 12 nggak bisa membaca kan? Yang malu. Coba kita bantu sama teman-temannya yang lain juga ikut menyimak. Ya, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yanzurun nasu astada liyura'alahum wa may liyu'amalahum wa may ya'mal misqalatin khairin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, tadi ada yang sudah membantu menerkan. Sebagian sudah bagus bacanya, cuma untuk tajwidnya perlu diperdalam ya. Apa itu hukum idhar, bagaimana bacaannya, itfa bagaimana membacanya, kemudian ada iklab, idgham biuna dan seterusnya. Itu pelajaran kelas 10. Dicontohkan Bapak. Nanti bisa dibuka lagi. Bapak. Ya. Bisa dicontohkan. Ya, dari yang mana? Kalau yang kedua di surat yang Al-Baqarah. Al-Mu'minun, ya Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ahadahumul qala rabbirji'un la'alli a'malu fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim yarzaqu ilani. Ya, jadi kurang lebihnya jadi ketika itu itfa maka dibaca itfa, ketika idhar dibaca idhar. Tajwid
harus diperhatikan lagi itu. Oke, untuk berikutnya saya yakin yang lain sudah bisa baca juga. Namun kalau nanti ada yang belum bisa baca, nanti bisa kita ulangi lagi. Selanjutnya berikutnya ya tentang hari akhir. Jadi ayat tadi itu berkaitan dengan hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu merupakan ciri orang yang bertakwa ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas itu Al-Baqarah itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, situ sudah jelas. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan datangnya kehidupan akhirat. Itu jadi ya kita mengaku beriman, ya kita mengaku beriman maka harus meningkatkan ketakwaan kita. Baik, kemudian lanjut dari kiamat. Ya, menurut Al-Quran, jadi kiamat itu ada berapa? Dua, Pak. Ada berapa macam? Dua, Ya, Pak. ada dua macam. Ya, yang pertama kiamat Sugro. ya, sugro. Bisa mengasih contoh, Mbak siapa? Cerita atau itu yang di pojok Mbak Tabariyati. Apa itu kiamat sugro? Bantu? Kiamat kecil, Pak. Oh iya, kiamat kecil betul sekali. Ya, kiamat kecil. Ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa contohnya kiamat kecil itu? Orang yang meninggal dunia. Nah, iya, betul. Jadi orang yang meninggal dunia itu merupakan contoh kiamat kecil. Dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma laina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya. Kemudian hanyalah pada kami kembalikan. Jadi alam bariyah itu merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka diberikan dari hidupnya. Lanjut, ada yang mau menyampaikan sesuatu hal? Ada yang menanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah, Pak. Ya, jelas. Baik, Mas Taufik jelas ya? Coba Mas Taufik. Nah, apa berikutnya kiamat kubro pengertiannya apa? Kiamat kubro. Jadi Kiamat besar, Pak. Hancurnya alam semesta. Iya, betul. Kiamat kubro, kiamat besar, kiamat hancurnya seluruh alam. Ya, tidak ada yang tersisa. Dan kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang beriman harus yakin, harus percaya bahwa hal itu, kiamat itu pasti akan terjadi. Semua waktu yang kita tidak tahu, ya tidak ada yang bisa mengira-ira. Bahkan ada yang pernah ada kiamat sudah dekat itu semua akhirnya mati duluan, ya nama siapa itu yang paranormal itu. Jadi tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah.
Oke, baik sampai sini ada yang belum jelas atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Pak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Jadi dalam kehidupan manusia itu mengalami beberapa tahap. Ya, jadi ketika jadi tiup sangkakala itu apa ya? Sangkakala ya, yang ditiup oleh malaikat. Malaikat apa mas? Mas Taufik? Yang meniup sangkakala? Israfil. 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 Ya, Israfil itu meniup sangkakala. Kalau Mas Taufik itu meniup peluit itu. Gila. Jadi ketika sangkakala sudah ditiupkan maka kedua kalinya ya. Jadi pertama ada yang pertama, kedua, kemudian semesta hancur. Jadi seluruh alam tidak ada yang tersisa. Akan mati semua yang punya pasti akan mati. Kemudian Allah kembalikan lagi manusia itu, bangkitkan, ya. Kemudian akan dihisap. Bangkitkan, kemudian akan dihisap. Dikumpulkan dulu pada suatu tempat yang sangat luas, yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, kemudian situ manusia diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi ketika di dunia itu bagaimana? Jika banyak amal solehnya ditimbang berat sebelah kanan, maka Allah akan masuk dalam surga. Sebaliknya ketika ditimbang berat sebelah kiri, ya langsunglah lemparkan ke neraka. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya, ya dari surga dan neraka tadi. Ketika sudah ditimbang, maka ketika amalnya baik, bagus, banyak yang bagus, berat yang bagus, maka surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan. Allah menyediakan tempat untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jika sebaliknya, Allah menyediakan yang neraka, yaitu neraka. Jadi kita tinggal pilih mana ya. Kalau pengen masuk surga, ya sholatnya, amal solehnya, kehidupan sehari-hari itu lebih ditingkatkan. Ya, sama orang tua tidak boleh berani, tidak boleh minta. Oke, lanjut. Berikutnya setelah tahu surga dan neraka, ya. Oke, berlaku supaya mencerminkan iman terhadap hari akhir. Ya, itu kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat waktu dan ibadah lain yang hukumnya wajib. Oke, saya kira sudah paham semua ya tentang sholat waktu dan ibadah yang sudah sering kita lakukan, yang merupakan ibadah wajib. Lanjut, ya mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan dan bantuan harta benda. Kemudian menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh rasa kasih sayang. Lanjut untuk berikutnya yang ke-5, berlaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu dan berkata yang baik atau diam. Oke, lanjut yang ke-6, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan baik perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Oke, lanjut ya, jelas ya. Untuk yang kemudian pada akhirnya pertama memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Jadi yang kedua memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji ataupun afaful karimah dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela afaful mazmumah. Oke, yang terakhir memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Oke, itu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah dijelaskan wala banuwanakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi wasamaroti wa basiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke, sementara sampai sini materi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan? Sebenarnya kalau waktunya cukup mau saya serahkan video, namun karena sesuatu hal saran teknis juga, mungkin lain waktu nanti kita nonton bareng tentang hari kiamat ya, hari kiamat, tentang prosesnya hari kiamat, hari akhir ya. Tapi itu cuma video. Sebenarnya nggak ada yang bisa untuk memvideo, itu hanya buatan manusia. Oke, kita lanjutkan ini. Silakan kalian membuat kelompok diskusi, ya, kelompok diskusi yang dibagi 5 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir, kemudian hikmahnya tadi apa, kemudian perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 3 memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh iman, contoh orang yang beriman kepada hari akhir. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Tapi nanti untuk kelompoknya kita di sekarang. Gitu ya. Ya, Halo, Pak. pada ngantuk apa? Ya, Pak. Ya. Itu persiapan kelompoknya sudah Bapak bagi. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti presentasi masing-masing kelompok. Ya. Berarti ini dikerjakan di rumah, Pak, diskusinya. Iya, ya. Alhamdulillah. Iya, minggu depan karena waktunya. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalian bisa untuk berdiskusi tentang itu tadi, tentang perilaku depan sehari-hari, contohnya seperti apa. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau tanyakan? Tugasnya jelas untuk penilaian. Allah sudah Pak. Kita ya jelas ya. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung, masih belum paham, bisa WA ke nomor Bapak atau boleh mencari referensi lewat buku di perpus banyak ya, di paket, kemudian di internet boleh Pak. Jadi boleh mencari di referensi mana saja. Ya, Pak. Oke, kalau sudah dianggap jelas dan karena
waktunya sudah habis, maka pertemuan kali ini mari kita akhiri ya. Namun saya ingatkan kembali lagi untuk pertemuan berikutnya besok, harapan Bapak kalian nanti bisa siap presentasi ya. Oke, Iya, Pak. mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Arwantoro.